Di sini aku mau bacain buku berjudul Atomic Habits karya James Clear. Jadi ini audiobooks, jangan lupa yang mau dengerin subscribe dan klik tombol loncengnya. Episode 2. Hasil-hasil Anda menunjukkan ukuran yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan Anda. Kekayaan bersih Anda menunjukkan ukuran yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan finansial Anda. Bobot tubuh Anda menunjukkan ukuran yang mengikuti kebiasaan makan Anda. Pengetahuan Anda merupakan ukuran yang mengikuti kebiasaan belajar Anda. Seberapa rapi rumah Anda menunjukkan tingkat kebiasaan Anda dalam hal beres-beres rumah. Anda mendapatkan apa yang selalu Anda ulangi. Jika ingin meramalkan kemana tujuan Anda dalam hidup, yang harus Anda lakukan hanyalah mengikuti kurva keberhasilan-keberhasilan kecil atau kegagalan-kegagalan kecil, lalu melihat bagaimana hasil pilihan Anda sehari-hari setelah 10 atau 20 tahun. Apakah Anda membelanjakan lebih sedikit daripada yang Anda dapatkan tiap bulan? Apakah Anda memastikan pergi berolahraga setiap pekan? Apakah Anda membaca buku dan belajar sesuatu yang baru setiap hari? Pertarungan-pertarungan kecil seperti inilah yang akan menentukan masa depan Anda. Waktu memperbesar margin antara kesuksesan dan kegagalan. Waktu akan melipat gandakan apapun yang Anda masukkan. Kebiasaan baik menjadikan waktu sahabat Anda, kebiasaan buruk menjadikan waktu musuh Anda. Kebiasaan itu seperti sebilah pedang yang tajam di kedua sisi. Kebiasaan buruk dapat menebas Anda dengan mudah sebagaimana kebiasaan baik dapat membentuk Anda. Itu sebabnya pemahaman atas hal ihwal kebiasaan sangatlah penting. Anda perlu mengetahui cara kerja kebiasaan dan cara merancangnya sesuai keinginan Anda agar dapat menghindari bahaya dari salah satu sisi tajam pedang Anda. Kebiasaan dapat menjadi bunga majemuk yang baik atau buruk bagi Anda. Bunga majemuk yang positif. Bunga majemuk yang produktif menyelesaikan satu tugas tambahan dapat menjadi prestasi kecil pada suatu hari, tapi maknanya bisa sangat besar dalam karir keseluruhan. Pengaruh mengotomatiskan satu pekerjaan lama atau menguasai satu keterampilan baru bisa lebih besar lagi. Makin banyak tugas yang mampu Anda tangani tanpa berpikir, makin bebas otak Anda untuk berfokus pada bidang lain. Bunga majemuk yang negatif. Bunga majemuk yang membuat stres, frustrasi karena kemacetan lalu lintas, beban tanggung jawab menjadi orang tua, kecemasan apakah uang cukup sampai akhir bulan, tegang karena tekanan darah agak naik. Dengan sendirinya penyebab-penyebab stres yang umum ini dapat dikelola. Namun kalau terus ada selama bertahun-tahun, stres-stres kecil itu menumpuk menjadi masalah kesehatan yang serius. Bunga majemuk yang positif. Bunga majemuk pengetahuan. Belajar tentang satu gagasan baru tidak akan menjadikan Anda jenius, tapi komitmen untuk belajar seumur hidup dapat mengubah Anda. Lebih lanjut, tiap buku yang Anda baca tidak hanya mengajarkan sesuatu yang baru, tapi juga membuka cara pikir yang berbeda atas gagasan-gagasan lama. Seperti kata Warren Buffett, begitulah cara kerja pengetahuan, terbangun di atas tumpukan seperti bunga majemuk. Bunga majemuk yang negatif. Bunga majemuk pikiran buruk. Makin sering Anda memandang diri tidak berharga, bodoh, atau jelek, makin kuat kecenderungan Anda untuk memandang hidup dengan cara begitu. Anda terperangkap dalam lingkaran setan pikiran. Hal yang sama terjadi pada bagaimana pikiran Anda tentang orang lain. Begitu terjerumus ke dalam kebiasaan memandang orang sebagai pemarah, licik, atau egois, Anda merasa orang seperti ini ada di mana-mana. Bunga majemuk positif. Bunga majemuk hubungan. Orang cenderung membalas perilaku Anda kepada mereka. Makin sering Anda menolong, makin sering orang menolong Anda. Menjadi sedikit lebih ramah dalam tiap interaksi dapat menghasilkan jaringan hubungan yang luas dan kuat sejalan dengan waktu. Bunga majemuk yang negatif. Bunga majemuk kebencian.
Huru-hara, protes, dan gerakan massa jarang terjadi karena penyebab tunggal. Sebaliknya, agresi-agresi kecil tapi lama dan kekecewaan kecil setiap hari pelan-pelan bertumpuk sampai suatu peristiwa memicu dan menyebar seperti kebakaran hutan. Seperti apa kemajuan itu sesungguhnya? Bayangkan Anda mempunyai balok es yang diletakkan di meja di depan Anda. Ruangan itu dingin dan Anda dapat melihat uap napas Anda. Temperatur saat itu minus 3,5 derajat Celcius. Meskipun pelan, ruangan mulai menghangat. Minus 3 derajat, minus 2,5 derajat, minus 2. Balok es di depan Anda masih ada. Minus 1,5, kemudian minus 1,1, minus 0,5, masih belum terjadi apa-apa. Kemudian 0 derajat, es mulai meleleh. Kenaikan temperatur 0,5 derajat ini tampaknya tidak berbeda dari kenaikan temperatur sebelumnya. Tapi yang satu ini memicu perubahan besar. Peristiwa-peristiwa terobosan seringkali terjadi akibat banyak aksi sebelumnya yang menghimpun potensi sampai cukup untuk memicu perubahan besar. Pola ini terjadi di mana-mana. Kanker menghabiskan 80% hidupnya tanpa ketahuan dan tiba-tiba berhasil menguasai seluruh tubuh dalam hitungan bulan. Bambu hampir tak terlihat selama 5 tahun pertama hidupnya karena sibuk membangun sistem akar yang kukuh di bawah tanah sebelum menjulang puluhan meter ke udara dalam rentang 6 pekan. Begitu pula, kebiasaan seringkali muncul tanpa keistimewaan sampai Anda melewati suatu ambang batas kritis dan membuka pintu ke tataran performa baru. Pada babak awal dan babak tengah suatu proyek atau usaha, seringkali ada yang disebut lembah kekecewaan. Anda berharap mendapatkan kemajuan dengan cara linear, jadi Anda bisa frustrasi ketika melihat perubahan terkesan tidak efektif dalam hari-hari pertama, minggu-minggu pertama, atau bahkan bulan-bulan pertama. Rasanya seolah Anda jalan di tempat. Itu ciri suatu proses yang menghimpun banyak hal. Hasil maksimalnya terpaksa tertunda. Berikut salah satu alasan pokok mengapa sulit sekali membangun kebiasaan yang awet. Orang membuat beberapa perubahan kecil tapi tidak dapat melihat hasil nyata. Jadi ia memutuskan untuk berhenti. Menurut Anda, aku sudah lari pagi setiap hari selama sebulan, tapi kenapa aku tidak melihat perubahan apapun pada tubuhku? Begitu pikiran seperti ini berkuasa, langkah berikutnya adalah menghentikan kebiasaan baik yang sudah dimulai. Namun, agar mendapatkan perubahan yang bermakna, kebiasaan perlu dipertahankan cukup lama untuk bisa membuat terobosan ke tataran yang saya sebut dataran potensi laten. Bila Anda merasa harus susah payah membangun kebiasaan-kebiasaan baik atau menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk, itu bukan berarti Anda tidak memiliki kemampuan untuk menjadi lebih baik. Seringkali itu karena Anda belum melewati dataran potensi laten. Mengeluhkan kesuksesan yang tak kunjung tercapai meski sudah bekerja keras, sama seperti mengeluhkan balok es yang tidak meleleh meskipun Anda memanaskannya dari suhu minus 3,5 sampai minus 0,5 derajat. Usaha Anda tidak sia-sia, hanya tersimpan. Semua aksi terjadi pada suhu 0 derajat. Ketika akhirnya Anda tembus ke dataran potensi laten, orang menyebutnya kesuksesan mendadak. Dunia luar hanya melihat bagian peristiwa yang dramatis, tidak melihat yang terjadi sebenarnya. Namun, Anda tahu itu hasil kerja Anda sejak lama sekali. Ketika kelihatannya Anda tidak mengalami kemajuan apapun, padahal itulah yang memungkinkan lompatan pada hari ini. Masih ada padanan lain antara manusia dan tekanan geologis. Dua lempeng tektonis dapat bergesekan satu sama lain selama jutaan tahun dengan ketegangan yang terus terbangun. Kemudian pada suatu hari kedua lempengan itu bergesekan lagi sama seperti yang telah terjadi selama berabad-abad. Tapi kali ini ketegangan sudah terlalu besar. Gempa terjadi. Perubahan dapat berlangsung bertahun-tahun sebelum pengaruhnya muncul sekaligus.
Penguasaan sesuatu menuntut kesabaran. San Antonio Spurs, salah satu tim paling sukses dalam sejarah NBA, memajang kata mutiara dari tokoh reformasi sosial Jacob Riis pada dinding ruang ganti mereka. Ketika apapun terkesan tak ada gunanya, saya sengaja pergi menyaksikan tukang batu mengayunkan martil ke sebongkah batu cadas. Mungkin sampai 100 kali tanpa menghasilkan satu retakan pun pada cadas itu. Namun pada hantaman yang ke-101 kali, cadas itu terbelah menjadi dua dan saya tahu bukan hantaman terakhir yang menyebabkannya, melainkan semua hantaman yang dilakukan sebelumnya. Dataran potensi laten. Kita sering berharap kemajuan berlangsung secara linear. Setidaknya kita berharap hasilnya datang dengan cepat. Dalam kenyataan, hasil usaha kita seringkali tertunda. Baru setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian kita menyadari nilai sejati kerja keras yang kita jalani sebelumnya. Situasi ini dapat menghasilkan lembah kekecewaan, tempat orang merasa putus asa setelah bekerja keras berminggu-minggu atau berbulan-bulan tanpa mendapatkan sedikit pun hasil. Bagaimanapun usaha itu tidak sia-sia, hanya ditabung. Mungkin agak lama kemudian nilai sejati usaha-usaha terdahulu itu tersingkap. Semua hal besar berasal dari awal yang kecil. Bibit setiap kebiasaan adalah keputusan tunggal yang sangat kecil. Namun ketika keputusan itu diulang, kebiasaan berakar dan tumbuh makin kuat. Akar-akar mencengkeram makin dalam dan cabang-cabang terus tumbuh. Usaha menghentikan kebiasaan buruk sama seperti merobohkan pohon beringin yang sangat besar dalam diri kita. Dan usaha membangun kebiasaan baik sama seperti merawat tanaman bunga yang sangat sensitif setiap hari. Namun, apa yang menentukan apakah kita bertahan pada suatu kebiasaan cukup lama agar selamat sampai ke dataran potensi laten dan tembus ke sisi lain? Apa yang menyebabkan sebagian orang terjerumus ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak diinginkan, sedangkan yang lain berhasil menikmati efek bunga majemuk dari kebiasaan-kebiasaan baik? Lupakan sasaran, berfokuslah pada sistem. Kearifan yang masih berlaku sampai sekarang mengatakan bahwa cara terbaik untuk meraih apa yang kita inginkan dalam hidup, entah memiliki bentuk tubuh yang lebih bagus, membangun bisnis yang sukses, hidup lebih tentram dan tidak terlalu cemas, meluangkan waktu lebih banyak bersama teman dan keluarga, adalah menetapkan sasaran-sasaran yang spesifik dan dapat dilaksanakan. Untuk waktu yang lama, ini pula pendekatan yang saya pakai terkait dengan kebiasaan. Selalu ada sasaran yang harus diraih. Saya menetapkan sasaran-sasaran untuk nilai-nilai yang harus saya dapatkan di sekolah. Untuk bobot yang saya ingin hilangkan melalui olahraga, untuk laba yang saya inginkan dalam bisnis, saya berhasil pada beberapa tapi gagal pada sebagian besar yang lain. Akhirnya, saya mulai sadar bahwa hasil-hasil yang saya hampir tidak berkaitan dengan sasaran-sasaran yang saya tetapkan dan hampir semuanya berkaitan dengan sistem yang saya jalani. Apa perbedaan antara sistem dan sasaran? Ini perbedaan yang pertama kali saya ketahui dari Scott Adams, kartunis di balik komik Dilbert. Sasaran bicara tentang hasil yang ingin kita raih. Sistem adalah proses yang mengantar ke hasil-hasil itu. 1. Bila Anda seorang pelatih, sasaran Anda mungkin memenangkan juara. Sistem Anda terdiri atas merekrut pemain, mengatur asisten pelatih, dan menyelenggarakan latihan pelatih. Kedua, bila Anda seorang pengusaha, sasaran Anda mungkin membangun perusahaan bernilai $1 juta. Sistem Anda adalah bagaimana menguji gagasan-gagasan tentang produk, merekrut karyawan, dan menjalankan iklan pemasaran. Ketiga, bila Anda seorang pemusik, sasaran Anda mungkin memainkan gubahan baru. Sistem Anda adalah seberapa sering Anda berlatih, bagaimana Anda memecahkan serta mengatasi kesulitan, dan metode Anda adalah menerima umpan balik dari instruktur. Sekarang pertanyaan yang menarik. Jika Anda mengabaikan sepenuhnya sasaran-sasaran Anda dan berfokus hanya pada sistem,
Apakah Anda akan masih berhasil? Sebagai contoh, jika Anda seorang pelatih bola basket dan mengabaikan sasaran memenangkan kejuaraan serta berfokus hanya pada yang dikerjakan tim dalam latihan setiap hari, apakah Anda masih mendapatkan hasil? Menurut saya, Anda akan berhasil. Sasaran dalam olahraga apapun adalah menyelesaikan dengan skor terbaik, tapi pasti sangatlah konyol kalau selama pertandingan tim menghabiskan waktu untuk melihat papan nilai. Cara satu-satunya untuk benar-benar menang adalah menjadi lebih baik setiap hari, seperti ungkapan juara Super Bowl 3 kali Bill Walsh. Nilai akan datang dengan sendirinya. Ini berlaku pula untuk bidang-bidang kehidupan lain. Bila Anda menginginkan hasil-hasil yang lebih baik, lupakan sasaran-sasaran Anda. Sebagai ganti, berfokuslah pada sistem Anda. Apa yang saya maksud? Apakah sasaran sama sekali tidak berguna? Tentu saja tidak. Sasaran itu baik untuk menetapkan arah. Tapi sistem adalah yang terbaik untuk mendapatkan kemajuan. Sejumlah masalah timbul ketika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan sasaran dan tidak menyediakan waktu yang cukup untuk merancang sistem. Masalah 1, pemenang dan pecundang memiliki sasaran yang sama. Yang berfokus pada penetapan sasaran cenderung mengalami kasus survivorship bias yang serius. Kita berkonsentrasi pada orang-orang yang akhirnya menang, orang-orang yang selamat, dan secara keliru mengandaikan bahwa sasaran-sasaran ambisius telah mengantar mereka ke kesuksesan, mengabaikan semua orang yang memiliki tujuan sama tapi tidak berhasil meraih sasaran. Setiap peserta Olimpiade ingin memenangkan medali emas, setiap calon karyawan ingin mendapatkan pekerjaan, dan kalau orang sukses dan orang gagal memiliki sasaran yang sama, berarti sasaran bukan pembeda antara pemenang dan pecundang. Bukan sasaran memenangkan Tour de France yang mendorong atlet balap sepeda Inggris menjadi terunggul dalam olahraga ini. Berdasarkan nalar, setiap tahun mereka ingin memenangkan perlombaan itu, sama seperti setiap tim profesional lain. Sasaran itu selalu sudah ada. Baru ketika menerapkan sistem dengan perbaikan-perbaikan kecil secara terus-meneruslah mereka meraih hasil yang istimewa. Lanjut episode 3. Ditunggu ya, jangan lupa subscribe.